Itulah kerinduan kami untuk selalu bisa mengiringi Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. We are so excited for your word, God. Speak to us as only you can. Berbicaralah kepada kami karena hanya Tuhan yang dapat merubah kehidupan kami. Dan kami percaya that kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar in the name of Jesus. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Urban Cross. Amazing, you guys. Awesome. Luar biasa. Perfecto. Oke. Nah, saudara terkasih, kita akan menyelesaikan khotbah berseri yang berjudul Heroes. Kenapa ini sesuatu yang sangat penting? Karena banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi pahlawan-pahlawan, untuk menjadi orang-orang yang luar biasa itu cuma hanya buat orang-orang tertentu. Atau pada saat saudara mendengarkan, saudara berkata, ya itu buat orang-orang yang usia produktif, Pastor Ed. Atau mungkin saudara masih terlalu muda dan berkata, wah, umur saya masih jauh untuk bisa saya lakukan hal-hal seperti itu. Atau mungkin saudara berkata, I'm just too old. Saya sudah terlalu tua. Tapi kalau saudara lihat di dalam Alkitab, mau itu muda, mau itu tua, semua Tuhan bisa pakai apapun latar belakang dalam kehidupan kita. Mau saudara punya banyak uang, saudara cuma punya 5 roti dan 2 ikan, saudara janda yang miskin. Saudara lihat di dalam Alkitab, Tuhan tidak memilih beberapa orang, beberapa kelompok untuk dipakai dengan luar biasa. Karena daripada itu hati Pastor Ed selalu ingin supaya setiap kita bisa berkarya maksimal. Berapapun usia kita, baik muda maupun tua, kita harus melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Karena daripada itu kita belajar daripada mereka-mereka semua, baik mereka yang ada dalam Tuhan, mereka yang tidak dalam Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa dikatakan heroes? Hal-hal apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Ingat ada 2 ayat yang menjadi pegangan daripada khotbah berseri ini, yaitu yang pertama kita belajar bahwa sejak dari kandungan ibu kita, dikatakan bahwa sejak dari kandungan ibu kita, bahwa kita ini diurapi Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi artinya semua, Marco, Benny, Owen, semua kita sejak dari kandungan ibu kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi tidak cuma hanya beberapa orang, beberapa kelompok orang saja. Tapi setiap kita, saudara semua yang ada di manapun saudara berada saat ini. Sejak kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah mengurapi kita dan Tuhan telah memilih kita untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yang kedua, di dalam Mazmur juga dikatakan bahwa orang-orang yang di dalam Amsal, orang-orang yang cakap, dia dalam pekerjaannya, dia akan berdiri di hadapan raja. Artinya walaupun misalnya Owen orang yang diurapi Tuhan, kita semua, Marco adalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak diperlengkapi atau tidak mau memperlengkapi diri, maka mereka tidak bisa berdiri di depan raja-raja. Artinya Tuhan sudah menentukan setiap kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Tapi Tuhan juga mau kita melakukan bagian kita. Sehingga setiap kita bisa menjadi heroes-nya Tuhan. Nah, kita akan mempelajari, kita udah dalam 2 pertemuan hari Minggu. Yang pertama, apa sih yang menjadi kriteria untuk bisa menjadi hero? Yang pertama adalah orang-orang yang memberikan inspirasi. Nah, kalau orang-orang yang memberikan inspirasi adalah orang-orang yang kerja keras. Di dalam kehidupan bukan malas-malasan. Kerja keras. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sisanya Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan. Kedua, orang yang excited with life. Excited itu bukan karena semuanya dalam keadaan baik. Atau mungkin kita lagi dipromosi kita baru excited. Tapi excited what we do and what is around us. Excited dengan apa yang kita sedang lakukan dan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara gak akan menjadi orang yang inspirasi kalau hidup saudara aja gak excited. Saudara aja gak bergairah dengan menjalankan hidup saudara. Gimana orang bisa terinspirasi dengan hidup saudara? Bukannya berarti saudara gak punya tantangan. Saudara lihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Itu tantangannya jauh lebih banyak daripada apa yang kita hadapi.
Tapi dia menjadikan tantangan sebagai playground. Membuat mereka bisa naik tingkatan ke dalam level yang lebih tinggi. Ketiga adalah accomplishment. Orang yang inspirasi adalah orang yang menyelesaikan tugas yang diberikan. Bukan dikasih kerjaan terus kemudian nggak pernah mengerjakan lagi, menunda lagi pekerjaannya. Tapi mereka talk the talk. Artinya mereka bukan hanya berkata, tapi mereka melakukan apa yang mereka katakan. Yang keempat adalah out of the box. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama anak saya IJ, kita jalan-jalan sama bawa Boomer sama Beamer sekitar more than 30 minutes. Terus kemudian dia lagi bicarakan mengenai salah satu director movie yang selalu lakukan out of the box, namanya Christopher Nolan kalau nggak salah. Dan dia menceritakan bagaimana dia melakukan sesuatu yang out of the box dengan segala macam resikonya. Dia bahkan membuat atau satu blue screen yang sangat besar di padang gurun. Dan itu sesuatu yang belum pernah dilakukan. Dan puji Tuhan investornya mau untuk bisa menginvest hal seperti itu. Ini sesuatu yang sangat baru, sesuatu yang sangat luar biasa dengan resiko yang sangat tinggi. Banyak di antara kita nggak berani keluar dari zona nyaman kita. Sehingga akhirnya hidup kita tidak menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan kelima adalah confidence, percaya diri. Bukannya berarti confidence kita menjadi orang yang sombong. Berarti kita bisa tahu segala sesuatu, tapi confidence. Kita tahu bahwa kita telah ditentukan sejak dari kandungan ibu kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Authentic. Berikutnya adalah kita punya keunikan. Saya sama istri saya punya keunikan masing-masing. Rachel, Jacob, EJ itu tiga-tiganya berbeda. Dan saya nggak bilang semuanya harus sama. Just be yourself. Dan kemudian berikutnya adalah emotionally stable. Banyak orang sukses, pinter, hebat, skillful. Tapi nggak stabil emosinya. Gampang marah, gampang stres. Menghadapi tekanan sedikit, nggak rileks, saudara. Tenang aja, saudara. Yang penting saya katakan begini, dalam hidup. Yang penting lakukan yang terbaik. Saya selalu bilang sama Jacob, Rachel, sebelum mereka mungkin diberikan kepercayaan untuk menjadi pembicara. Saya pun masih nervous. Istri saya juga nervous setiap sebelum on stage. Tapi bagi saya yang paling penting adalah mempersiapkan. Persiapan ini penting, tapi setelah itu ya udah, lakukan saja yang terbaik. Nanti kita bisa review setelah itu. Dan saudara kasih di dalam kehidupan ini, seringkali kalau kita nggak emotionally stable, kita akan gampang waktu jatuh, tidak akan pernah bangkit. Ataupun masalah sedikit, kita sangat sensitif. Dan akhirnya kita nggak bisa menjadi apa-apa. Yang terakhir, orang yang inspirasi adalah orang yang fit and healthy. Saudara bisa punya segala-galanya. You have all the talents, you have all the knowledge, you have everything in you. Tapi kalau saudara nggak fit and healthy, semuanya akan jadi sia-sia. You gotta look at the mirror. Saudara lihat ke kaca dan lihat, see yourself. What kind of improvement that you can have. Dan saudara kasih ini sangat penting. Untuk saudara bisa refleksi diri lagi. Karena kalau enggak, saudara bagaimana bisa produktif di dalam kehidupan saudara. Cek saudara. Bukannya berarti, saya sudah contoh di khotbah yang pertama. Bukannya berarti saudara harus ke tempat yang mahal untuk gunting rambut. Kemarin saya tanya sama Julius gunting rambut kalau nggak salah 15.000 dia bilang. He looks always handsome, neat, tidy, rapi. Sepatu juga gak selalu harus mahal, baju dan celana. Tapi you can look awesome, you look great. Perhatikan semuanya. Jangan saudara kayak orang-orang kayak orang-orang homeless. Mau gaya tapi bau badannya, nggak rapi. Saudara. This is very important. How you look outside. Kemarin salah satu orang yang saya kenal lagi konsultasi terus menerus karena dia kena COVID dan dia pegang kartu BPJS. Dalam satu hari dia udah ke 5 rumah sakit. Tapi semuanya penuh dan dia ditolak. Sedangkan dia udah mulai pengaruh dengan pernafasannya.
Terus kemudian dia bilang sama saya, dia bilang, Ed, mungkin saya soalnya seharian nih cuma pakai celana pendek nih. Saya mau pulang bentar mau ganti celana panjang. Karena mungkin karena pakai celana pendek, mungkin saya kayak nggak meyakinkan gitu. Jadi dia sendiri bisa menyadari rupanya penampilan itu bisa mempengaruhi, saudara. Ini sesuatu yang kadang-kadang kita suka overlook. Saya nggak bilang saudara harus seperti GQ, saya nggak bilang saudara harus kayak Miss Universe atau Putri Indonesia. No, but you should take care of your look. Bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Oke, yang kedua adalah equipping. Orang-orang yang inspirasi adalah orang-orang yang memperlengkapi dan juga mau diperlengkapi. Apa saja yang mereka perlu diperlengkapi? Yang pertama adalah kerendahan hati, humility. Nanti semua ini nanti saudara akan coba breakdown satu persatu. Ini kelihatannya kan kayak banyak, tapi nanti kan breakdown satu persatu dalam khotbah berseri, misalnya bicara topik mengenai humility. Humility itu bicara begini, adalah orang yang berkata dengan dirinya, I know little. Saya hanya tahu sedikit. From all the information, the vast information out there. Kalau saudara punya prinsip seperti itu, maka saudara akan haus terus untuk terus belajar. Enggak merasa saudara adalah orang yang paling hebat. Paling tahu semuanya. Oh, saya udah baca buku, saya udah tahu begini. Tapi you have the hunger. Satu kehausan to learn more. Dan saudara kasih ini, saudara kasih. Dan saudara tahu waktu kita punya kerendahan hati, kita bisa lebih mudah diterima dimanapun karena orang gak merasa ini sombong banget sih. Kok merasanya kayak tahu semua. Tapi orang juga punya kerinduan untuk membagikan apa yang mereka tahu. Karena saudara benar-benar tulus. Dan saudara punya hati yang mau terus belajar. Apalagi yang perlu diperlengkapi? Yang kedua, di poin kedua ini adalah sesuatu yang penting. Adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini konteksnya terjadi saat ini. COVID-19 dari tahun 2020 bulan Maret. Siapa yang pernah sangka? Ini satu perjalanan sejarah yang belum pernah terjadi sepanjang masa. Bahwa ada musibah itu mencakup seluruh dunia, bukan beberapa benua. Atau benua Asia, benua Eropa, tidak. Tapi seluruh dunia, saudara. Dan membuat kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan perubahan. Dan kalau saudara nggak mau diperlengkapi, saudara akan ketinggalan. Saudara cuma hanya bisa teriak-teriak, mengeluh, bersungut-sungut. Tapi dunia akan terus berubah. Bukan hanya waktu COVID-19 saja, saudara. Tapi ada COVID atau tidak, dunia itu akan terus berevolusi. Apalagi dalam bidang teknologi. Dan saat ini semua 60-80% dikuasai oleh teknologi. Karena itu perang lagi bukan perang tembak-tembakan pakai senjata, tapi perang teknologi, saudara. Kalau kita sampai benar-benar di hijack, ya teknologi, mungkin sistem keamanan Indonesia, sistem keamanan Amerika. Dan coba saudara bisa bayangkan, itu data-data kita semua ada di luar sana, di everywhere. Nggak ada yang tidak ada yang tahu. Kalau misalnya mereka mau cari tahu, mau masuk akses data dalam kehidupan saudara. Karena semua saudara melakukan apapun, saudara harus masukin data saudara. Dari usia saudara, umur saudara, pekerjaan saudara, istri, anak-anak itu kalau saya mau masuk ke dalam data saudara. Itu bisa, saudara, can you imagine that? Perubahan yang harus saudara ikuti. Berikutnya adalah continuous learning. Nanti saya akan khotbah khusus secara detail akan hal ini. Yang keempat adalah shame. Ini sesuatu yang jarang dibicarakan. Learn to laugh to yourself. Belajar untuk bisa menertawakan segala kekurangan diri saudara. Kalau enggak saudara akan menjadi orang yang tense. Perfeksionis, takut untuk melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan yang bodoh, ketawa aja. Dan menertawakan bahwa saudara melakukan kesalahan, saudara. Gereja ini gak pernah akan ada sampai saat ini. Karena dalam perjalanan itu kita melakukan banyak kesalahan. Trial and error, uji coba terus. Tapi kalau semuanya mau sempurna, kita gak akan pernah ada. Dalam hidup juga sama.
Rachel harus tunggu sampai 1,5 tahun atau 2 tahun. Jacob untuk bisa masuk ke college tunggu berapa tahun saya lupa. 2 tahun atau 3 tahun. Dan di dalam membangun rumah Tuhan sempat harus ditunda selama 8 bulan atau hampir 1 tahun. Kita nggak punya uang, nggak bisa melakukan pembayaran installment. Ditutup seng. Terus dari orang-orang di luar sana dia pakai pilox kasih gambar salib. Terus kemudian dicoret salib pilox warna merah. Dan many things yang saya udah jelaskan. Kalau kita takut untuk mengucapkan hal seperti itu dan kita mau menyembunyikan diri kita dengan segala kesempurnaan. Saudara sedang memegang bom waktu, saudara. Tinggal tunggu waktunya. Boom, meledak. Kenapa? Waktu saudara meledak, takut ketahuan kecacatan saudara, kelemahan saudara. Ini akan merugikan saudara sendiri. Berikutnya adalah endurance and persistence. Ingat dalam hidup ini, kita bukan ada lari sprint, tapi kita sedang ada dalam lari maraton. Mencapai apa yang saudara inginkan, mereka inspirator, Pak Jokowi segala, masih banyak yang harus mereka capai. Mother Teresa, Muhammad Gandhi, semua mereka Nelson Mandela, masih banyak yang mereka harus capai. Dalam perjalanan ini harus dibutuhkan yang namanya endurance, persistence. Sekarang generasi milenial, generasi Z, they easily give up in just anything. Ada masalah sedikit, give up. Nggak suka di kantor, give up. Di ini, give up. That's that kind of generation yang nggak persistence, yang nggak punya endurance. Menjadi hoppers generation, lompat sini, lompat sini. Dan saudara kasih, yang berikutnya kita bahas adalah mentoring. Mentoring apa sih yang perlu kita mentor? Di-mentor dan mementor. Yang pertama adalah kedisiplinan. Saudara kasih ini sangat penting, disiplin. Apa saja yang saudara mau lakukan? Saudara mau diet, saudara mau healthy lifestyle, saudara mau disiplin untuk pengeluaran cash flow saudara. Kalau saudara nggak disiplin itu akan bocor terus along the way. Kemudian emotional intelligence. Pastor Red udah bahas lama, banyak akan hal ini. Bukan IQ sekarang yang penting, adalah EQ. Kemudian adalah self-motivation. Why self-motivation is very important. Dengarkan baik-baik, di dalam perjalanan saudara mencapai sesuatu. Kadangkala, dengarkan baik-baik. Kadangkala 99,9% lingkungan saudara termasuk istri saudara, suami saudara, anak saudara, orang dekat saudara mungkin gak agree dengan your dream, your vision, and what you have in your mind. Dan seringkali saudara harus berjalan sendiri. Banyak di Alkitab saudara bisa. Tapi you have to self-motivate yourself. Daud berkali-kali dia harus berbicara dan dia harus dengar apa yang dia ucapkan. Memotivasi dirinya to keep on going. Kadang-kadang gak ada yang menjadi cheerleaders buat saudara. Gak ada yang menjadi motivator. Kadang-kadang gak ada yang bilang, Ed, come on, I'm behind you, I'm supporting you. No, they're far behind you. Dia jauh daripada saudara. And you gotta walk alone. So who's going to motivate you? Siapa yang akan memotivasi saudara? Yourself. Kalau saudara, you're not able to motivate yourself, that's it. Bentar-bentar, saudara angkat bendera putih. Saya paling gak suka orang-orang yang cengeng dalam kehidupan. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau itu muda, tua, whining ya terus. Complain ya terus. You gotta be tough in life. Karena di kehidupan ini gak sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita cuma hanya bisa bersyukur, hehe, semua dalam keadaan baik. When you are facing tough time in life, jangan bentar-bentar jangan bentar-bentar mengeluh, jangan bentar-bentar kalah dalam segala sesuatu. Jatuh, bangun lagi. Saya bicarakan kemarin sama IJ, dia cerita banyak beberapa director, dia cerita mengenai film Star Wars yang rilis filmnya terus totally failed. Padahal itu nama-nama yang hebat semua. JJ siapa tuh IJ? Hah? JJ Abrams. Even the Christopher Nolan juga. Seorang yang sangat luar biasa sekali. Tapi berapa kali dia gagal.
release dan mendapatkan bad report dari fans Star Wars. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka duduk, diam, dan kemudian frustrated and kill themselves and suicide? No. They just get up and do it again. And keep doing it again. Do it again. Dan saya bilang, Meije, that's life. Nggak apa-apa mereka gagal. Mereka coba sesuatu. Tapi gagal, ya bangkit lagi. Amin, saudara. Dan berikutnya adalah maintaining focus. Karena dalam kehidupan ini kita dikelilingi dengan segala sesuatu that will distract your life. Kalau saudara nggak hati-hati, apa yang saudara ingin capai, saudara mau beli rumah, saudara mau punya usaha, saudara mau melihat anak-anak saudara bisa sekolah sampai selesai dengan baik. Kalau saudara nggak hati-hati, iblis akan lemparkan. Bukan lemparkan sesuatu yang benar-benar direct, saudara bisa menghindar. No, dia kasih sesuatu yang will distract you. Tanpa saudara sadar, saudara pikir saudara lakukan yang benar. Dikasih semua kesibukan ini, pengeluaran itu. Sampai akhirnya saudara gak punya apa-apa lagi untuk mencapai hal yang prioritas yang saudara inginkan. Kenapa? Udah habis. Sengaja dikasih, ini pengeluaran ini, keluar. Lama-lama bocor sini, bocor. Akhirnya saudara pikir, saya gak punya apa-apa lagi ya. Bahkan dana darurat aja saudara gak punya. Apalagi saudara mau mencapai apa yang saudara inginkan dalam kehidupan. Saudara kasih yang terakhir adalah endurance and persistence, tadi kita udah bahas. Oke, saat ini Pastor akan menutup khotbah berseri ini di poin keempat. Poin yang paling penting. Inilah touchdown point that you have to get it. This is very important. Yang pertama, the heroes adalah orang yang memberikan inspirasi. Setelah dia memberikan inspirasi, saudara menjadi inspirasi buat anak cucu saudara atau keluarga saudara. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang memperlengkapi. Kalau saya hanya menjadi inspirasi buat Rachel, Jacob, EJ, saya nggak memperlengkapi. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama EJ, lagi jalan-jalan itu, saya memperlengkapi. Saya melatih Jacob, memperlengkapi. Tapi setelah itu, saya harus mentor. Make sure apa yang saya sudah berikan, mereka jalankan tidak. Di dalam pekerjaan, saya selalu lakukan 3 hal. Kepada staff saya, full-timers, kepada leaders, saya katakan ini. Pertama, saya akan kasih knowledge ya. Kemudian kedua, apa yang Anda telah tahu, Anda harus lakukan kedua. Kedua, lakukan aja nggak cukup. Yang ketiga, Anda harus melakukan dengan excellent, dengan yang terbaik. Itu yang saya katakan juga kepada EJ. EJ, I will pour you all the knowledge that I have. Oke? Kedua, saya pastikan dia melakukan. Saya baru bikin satu komitmen 3 hari 4 hari yang lalu. From that day, seperti saya waktu itu sama Rachel sebelum dia berangkat ke Singapura, saya akan baca log dia, kegiatan dia setiap hari. Dari mulai dia bangun tidur sampai sudah tidur. Jadi dia harus punya kombinasi antara main, belajar, mau itu belajar dari manapun saja, dan kemudian juga olahraga. Jadi semua all in one. Dan setelah itu, setelah saya memperlengkapi, saya akan mementor dia. Yang terakhir, heroes adalah orang yang berkorban. Sacrificing. Berkorban. Setiap tujuan dan impian yang saudara miliki, segala sesuatunya doesn't come for free. Ingat saudara terkasih, apa yang saudara ingin capai, semuanya tidak gratis. The dream is free. Impian itu gratis. Tapi the hustles is sold separately. Kerja keras, semangat bekerja itu dijual terpisah. Saudara, Vina mau punya mimpi? Boleh. My son, EJ, Jacob, mau punya mimpi sebesar apapun? Free. Benar nggak? Mimpi itu gratis. Tapi the hustle is sold separately. Untuk kerja keras, untuk bisa mencapai itu semua dibutuhkan. Ini nggak free, harga yang harus saudara bayar. It's not going to be easy. Nggak mudah saudara, tapi it is worth it.
Nothing could be achieved without sacrifice. Dengarkan baik-baik. Nggak ada sesuatu yang besar yang dapat kita capai tanpa pengorbanan di dalam kehidupan ini. Bahkan seringkali pengorbanannya itu begitu besar, melampaui daripada apa yang bisa kita berikan. Untuk bisa memulai pelayanan ini. Kami melepas menjual semua rumah yang kami miliki, ada 3, belum lagi mobil, belum lagi perhiasan. Semua yang pengorbanannya apa, sehingga anak-anak harus pergi untuk melanjutkan college-nya sampai tertunda. That's all sacrificing, pengorbanan. Ada satu statement yang sering kita dengar adalah, are you willing to eat trash for several years? Apakah Anda bersedia untuk makan sampah selama beberapa tahun, untuk makan kaviar selama sisa hidup Anda? Kadang-kadang kita mau dalam keadaan mulai dalam segala sesuatu baru mulai. Saudara mau makan kaviar, mau hidup yang enak-enak aja untuk bisa mencapai hidup yang mewah. No, it never happen. Saudara lihat orang-orang yang berhasil sukses. Mereka seperti makan-makan sampah. Artinya mereka menjalankan kehidupan yang penuh dengan struggling. Kalau saudara mau mencapai impian, if you want to achieve your dream and purpose in life, yang kadang-kadang dibutuhkan 10 tahun, kadang-kadang dibutuhkan 20 tahun. Untuk kami akhirnya bisa punya rumah aja dibutuhkan berapa puluh tahun saja. Dari kami menikah. Udah mau sampai hampir 35 tahun. Yang ada hanya memberkati, pindah dari tempat ini, dikontrakan, but we enjoy our living. So you need to sacrifice. Apa sih yang perlu kita korbankan, saudara? Ada 2 hal. Nanti kuncinya yang tidak boleh kita korbankan. Yang perlu kita korbankan yang pertama adalah apa, saudara? Yang paling penting adalah comfort of life. Kenyamanan hidup itu. Generasi saat ini, kadang-kadang karena sosial media itu benar-benar memenuhi dan akhirnya mereka ingin juga melakukan hal yang sama, ingin punya lifestyle seperti ini, ingin jalan-jalan ke sini, ingin punya ini, ingin punya semuanya sehingga mereka nggak punya savings. Ya puji Tuhan yang udah bergerak di dalam untuk bisa hatinya untuk punya saving. Tapi the luxury lifestyle, maunya traveling around the world, punya big house, nice car. Saudara tahu mereka-mereka yang punya itu semua, kalau mereka lihat gitu. Itu sebenarnya karena mereka sebelum-sebelumnya makan sampah. Sorry to say, makan sampahnya itu. Eat trash. Artinya mereka tuh kerja keras dulu. Struggling. Kalau kita ceritakan bagaimana we are struggling. Bagaimana waktu Pastor Ed waktu sekolah di Amerika. Harus membersihkan kandang anjing, harus pagi-pagi menjadi loper koran dan lain sebagainya menjadi pelayan restoran. Dan mulai sebagai busboy yang ngangkat-ngangkat piring, cuci piring, ngepel, saudara. Padahal saya sekolah di college. Itu pekerjaan bagi orang-orang Meksiko yang gak punya ijazah SD. Tapi kalau itu pun diizinkan. Seringkali kita gak mau untuk melakukan hal itu. Many people spend on their money on meaningless things. Untuk mencapai sesuatu yang besar tapi mengeluarkan segala banyak pengeluaran untuk sesuatu yang gak terlalu penting. You don't need to live in a big house. Dulu anak-anak saya, Rachel, Jacob, EJ, pernah tinggal di satu kamar. Itu kamarnya kalau gak salah cuma ukuran 3x3 atau 3x2,5. Bahkan waktu itu pernah ada mereka sebelum EJ lahir, yaitu Rachel, Jacob, sama ada suster di kamar tersebut. Belajar juga di kamar tersebut. Itu bukan hanya 1 tahun, bertahun-tahun. Saudara tahu, poor people stay poor while trying to look rich. Banyak orang yang miskin, itu tetap menjadi miskin dengan gaya hidup sok jadi kaya. Makanya gak pernah kaya-kaya. While rich people, padahal sedangkan orang-orang yang kaya, mereka menjadi lebih kaya karena hidupnya sederhana. Tapi yang miskin, yang gak punya uang, gayanya mau supaya kelihatan kaya, yang gak pernah jadi kaya. You need to sacrifice happiness in short term in order to gain happiness in the long term. Saudara harus belajar untuk berkorban dulu, saudara.
Itu yang saya bersyukur. Saya mengajarkan buat Jacob, Rachel, EJ, mereka udah mengerti akan hal ini. Sehingga mereka sudah terbiasa. Untuk kadang-kadang harus mulai dari nol. Bukan dimanjakan. Orangnya anak dimanjakan itu bukan hanya anak-anak gedongan, anak-anak yang orang kaya. Di kampung pun juga bisa anak kita kalau kita terlalu manjakan, saudara. Saya punya salah satu orang tukang kayu saya yang saya kenal dari sejak kecil. Punya anak satu-satunya, saudara. Itu benar-benar dimanjakan, semuanya dimanjakan. Lihat saat ini apa yang terjadi. Kalau dengar dari ceritanya, pusing sakit kepala. Karena anaknya itu kerja nggak pernah benar, males-malesan. Terus kemudian punya motor kerjanya nabrak lah, bikin masalah semuanya. Akhirnya nggak bisa independen, sekarang ini nggak punya kerjaan. Sama istrinya, sama anaknya tinggal sama dia harus membiayai kehidupan anaknya. Can you see that? Karena faktor apa? Karena sejak dari kecil sudah dimanjakan. Saudara kasih, apalagi yang perlu kita korbankan selain comfort lifestyle? Kedua adalah negative friendship. Kita belajar pada saat waktu itu khotbah, the most powerful weapon that the devil has. Salah satu senjata yang paling luar biasa yang iblis punya buat kita adalah keputusasaan. Dan salah satu rahasia untuk bisa mengalahkan senjata daripada iblis adalah punya pertemanan yang baik. A good positive friendship. Sorry to say, saudara harus korbankan, you need to sacrifice friends that not pushing you further, not making you feel better. Kalau saudara punya teman yang selalu hanya tarik saudara ke belakang, saudara punya teman yang gak menopang, mensupport saudara, punya teman yang selalu hanya membawa saudara bukan naik, tapi membawa saudara turun atau jalan di tempat. Sorry to say. Kalau saya, I better cut it down. Bukannya berarti kita musuhi mereka. Enggak. Cutting down the toxic individuals. Ngapain sih punya teman yang bawa racun buat kehidupan saudara? Enggak ada gunanya. You need people who can relate to your struggle and understand why you put it in that kind of effort. Saudara butuh teman-teman yang tahu nih pergumulan yang saudara jalankan. Kalau mereka cuma hanya lihat luarnya aja, cuma mau haha hehe aja, tapi nggak mau lihat tantangan yang saudara hadapi, pergumulan yang saudara hadapi, they're not good friends. Listen, if you want to make it in life, then your inner circle should decrease in size, but increase in value. Jika Anda ingin berhasil dalam hidup, maka lingkaran dalam kehidupan Anda harus berkurang ukurannya, tapi bertambah nilainya. So nggak perlu banyak teman, saudara. Wow, banyak teman, tapi kuantitasnya nihil. Lebih baik hanya beberapa, tapi punya kualitas. Yang membuat saudara bisa maju terus. Dua hal yang saudara harus korbankan. Comfort of life. Dan pertemanan yang tidak sehat. Sebagai penutup yang paling penting saya bilang. Yang saudara tidak boleh korbankan sacrificing. Adalah apa? 3 hal yang penting. Family. Kesehatan. Dan Tuhan. Yang tidak boleh saudara korbankan. Pertama adalah family. In order to achieve something big in your life. Untuk mencapai sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Saudara harus kerja keras. Saudara harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Waduh, banyak sekali yang saudara harus lakukan. Efforts, energy yang you have to spend. Dan kadang kala saudara, kalau saudara nggak bisa manage waktu dengan baik, apalagi dalam usia-usia produktif. Nggak usah usia produktif, udah punya anak, udah punya cucu, kalau nggak mengatur waktu dengan baik, kita punya banyak pergumulan, banyak permasalahan, belum mengurus masalah keuangan, masalah pekerjaan, bisnis, urusan menantu, anak, cucu, dan lain sebagainya. Dan kalau saudara nggak hati-hati, dan saudara nggak bisa work secara efektif dan efisien. Dan gak bisa memprioritaskan segala sesuatu dengan baik. You will lose your family. Kalau saudara gak bisa kerja dengan efektif, efisien.
Karena itu selalu bilang ini, jangan kasih pekerjaan kepada orang yang tidak bisa memanage pekerjaan dengan baik. Dia pasti akan bilang, saya sibuk, saya nggak punya waktu, saya capek, it's overwork. Kenapa? Mereka nggak bisa memprioritaskan, mereka nggak bisa memanage kerjaan dengan baik, mereka nggak bisa melakukan segala sesuatu dengan efektif dan efisien. Kasih pekerjaan dikit aja udah kayak gunung sudah. Kenapa? Nggak bisa mengatur dengan baik. Then you will lose your time with your family. That's the most precious gift from the Lord. Waktu saya sama Pastor Lee, waktu di Amerika, kita sama-sama very busy juga. Waktu kita juga sampai di sini juga, we are very busy. Sama-sama. Tapi we try to manage our time. Untuk bisa punya waktu juga sama-sama. Bukan hanya for us, tapi juga for our children. Sampai hari ini. Bukannya berarti kita sempurna. Tapi kami tahu bahwa kami harus bisa memanage dengan baik. Supaya apa? Supaya mereka pun juga bisa merasa tidak tertinggal. Karena kita sibuk dengan pelayanan. Sehingga kita tidak punya waktu untuk mereka. Yang kedua, apa yang tidak boleh dikorbankan? Your health, kesehatan. Wow. Saudara tahu, most people sacrifice health in order to gain success. Then sacrifice the money in order to regain their health. Banyak orang mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan kesuksesan. Wah, hebat, pinter, luar biasa, semuanya talented, gifted in anything. Tapi nggak sehat-sehat. Kemudian mengorbankan keuangan mereka untuk mengembalikan kesehatan. Udah kumpulin uang banyak-banyak, udah saving, dipakai di semua savingnya. Untuk apa? Untuk regain their health. Lain kalau kita udah jaga kesehatan, terus kemudian sakit, ya mau dibuat apa? Yang penting kita udah lakukan bagian kita. Tapi olahraga enggak, jaga kesehatan juga enggak, ya enggak heran kalau kita sakit-sakitan. You have to know that. Because we tend to be inspired with the successful entrepreneur that is working about 15, 14, 16 hours a day. Kita tuh terinspirasi, ya kita harus seperti mereka ya kerjanya 16 jam, 18 jam. Hebat loh, bisa jadi sukses, bisa jadi kaya. Terus kemudian habis mereka, ini kan orang-orang memang kadang-kadang ada orang yang luar biasa ya. Terus kemudian habis kerja 16 jam, pergi ke gym, olahraga 2 jam. Kita juga mau seperti itu ya. Tapi saudara tahu mereka juga akhirnya capek, kurang tidur, stres, tremendous amount of stress. Dan artinya akhirnya apa? Then you usually neglect health in the pursuit of success. Saudara mengabaikan kesehatan untuk mencapai kesuksesan. No. Karena itu ingat gak yang pertama? Inspiration people adalah yang fit and healthy. Bukannya berarti pastornya gak bisa sehat. But I do my part. Saya olahraga cardio iya, olahraga weight training iya, olahraga core, flexibility, pilates juga iya. I always take vitamin sebelum ada COVID. Bukannya karena COVID ini baru take vitamins, enggak sebelum-sebelumnya. Tapi kalau misalnya sakit, ya udah mau buat apa lagi. Tapi many people, they don't do that. They sacrifice health. Yang terakhir, ada yang tidak boleh dikorbankan adalah God, Tuhan. This is the key of everything. Baca firman Tuhan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Ingat, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara terkasih, yang paling penting adalah Tuhan. Segala sesuatu Tuhan akan tambahkan kepada kita, segala sesuatu juga dari Dia. Kita ini terdiri dari apa sih? Ingat, pertama tubuh. Tubuh ini selama kita tinggal di dunia, on the earth. Tubuh.
Terus kemudian jiwa, pikiran, perasaan. Makanya kalau pikirannya nggak benar, orang sakit jiwa kan. Jadi sakit jiwa nggak bisa berpikir normal. Itu waktu saudara hidup di dunia juga on earth. Tapi then your spirit, roh saudara, di mana itu yang akan tinggal nanti selama-lamanya waktu kita mengembuskan nafas yang terakhir. Karena itu bagaimana saudara tahu bahwa saudara membutuhkan Tuhan. Recognize you need Christ more than anything. Saudara nggak bisa korbankan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. You need to be willing to be made willing. Saudara, next slide kalau nggak salah. You need to be willing to be made willing. Humble yourself to do God's good and perfect will so that Jesus can work through you. Saudara harus punya kerendahan hati. Saya minta imam musik standby. Keyboard aja. Saudara harus punya, gitaris boleh. Nggak ada keyboard, sorry. Saudara harus punya kerendahan hati. Untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Ingat, without Him we cannot do anything of importance. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan sesuatu yang penting dalam hidup kita. But with God's help, through His grace, we can do awesome things. Tapi di dalam Tuhan, karena anugerahnya, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu be confident in Him. Semua yang kita pelajari. Satu hal yang bisa membuat kita berhasil menjadi heroes. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain di sana. Kalau orang-orang yang lain itu mungkin hebat pada saat waktu mereka hidup. Tapi bagaimana kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, well done my son. You did good job. Kamu melakukan perkara yang hebat. Tapi without God, kita gak bisa melakukan sesuatu yang besar. Karena daripada itu di tempat ini, kalau saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, don't miss Sunday celebration. Jakarta Church Sunday celebration. Next slide. Di mana kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Baik online, on-site, don't miss it. Yang kedua, saudara, masuk di dalam home, di dalam cell group. Di mana di situ saudara akan dikuatkan, dimotivasi untuk melakukan apa yang Tuhan telah sampaikan. Saudara didoakan, saudara bertumbuh dan ikut dengan JC training. Pelatihan-pelatihan yang ada. Ini yang membuat kita menyadari we need God. Akhirnya kita bisa menjadi generasi yang relevan. Yang hidupnya berpusat kepada Kristus. Saudara menjadi generasi yang bisa menjadi jawaban buat orang-orang di luar sana. Again, this heroes message yang pertama bicara menjadi orang-orang inspiring. Orang yang kerja keras, orang yang excited. Orang yang menyelesaikan tugasnya, orang yang melakukan out of the box, orang yang percaya diri, orang yang authentic, orang yang emotionally stable, orang yang fit and healthy adalah orang yang inspirational. Dan orang-orang yang mau diperlengkapi kerendahan hati. Orang yang mau melakukan sebuah perubahan, karena perubahan terus akan berubah. Dan continuous learning, orang yang tidak takut malu. Dan juga orang yang bukan hanya lari sprint, tapi maraton dan persisten. Yang ketiga kita juga membahas bicara mengenai mentoring. Mentoring adalah apa saja? Adalah orang yang punya kedisiplinan dan kemudian emotionally intelligent, bukan IQ. Kemudian adalah orang yang bisa memotivasi dirinya walaupun orang gak memotivasi dia. Orang yang terus bisa fokus, maintaining fokus. Dan juga orang yang endurance, persistent, tahu perjalanan yang panjang, saudara. Dan yang terakhir adalah sacrificing. Apa yang perlu saudara korbankan? Luxury lifestyle. Kedua, korbankan teman-teman yang gak menopang saudara. Bahkan itu mungkin lingkaran-lingkaran yang dekat buat saudara. Kalau itu menjadi toxic buat saudara, menjadi racun membuat saudara gak bisa melangkah maju. Gak perlu saudara dekat dengan orang-orang seperti itu.
yang saudara tidak boleh korbankan adalah family, kesehatan jaga, dan yang most important adalah Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya ranting-rantingnya. Dialah pohonnya. Tapi bersama dengan Tuhan, we all can be God's hero. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.